saya Aldo. Hai. Nama saya Arifa. Hai, nama aku Arin. Hai, saya Leo. Saya Ian. Hai, nama saya Asti. Hai, nama aku Novia. Pak, kok nilai rupiah semakin menurun ya? Gimana sih kerja presiden ini? Kan yang kerja nggak cuma presiden aja, Yan. Di Indonesia kan ada pembagian kekuasaan. Maksudnya gimana, Pak? Pembagian kekuasaan itu apa? Pembagian kekuasaan apa ya? Kamu ini bisa ngomong tapi nggak tahu artinya. Ya Allah, Yan, kan aku bukan Tuhan yang tahu segalanya. Ya kalau nggak tahu diam aja. Ya daripada kamu yang nggak tahu apa-apa. Ya makanya aku tanya. Ya kan tadi udah aku jawab. Kamu Nah, ya kan biasa aja. Berisik banget, ngomongin apaan sih sampai tengkar gini? Ini loh, Do. Kamu tahu nggak pembagian kekuasaan itu apa? Enggak. Daripada bingung, mending tanya aja ke orang lain. Mana? Ini bagus. Ayo. Ayo. Yuk. Tahu nggak sih pembagian kekuasaan itu apa? Enggak. 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 Tahu nggak sih? Ya tahu lah, pembagian kekuasaan itu kekuasaannya dibagi-bagi. Kayak aku jadi rajanya dan kamu jadi ratunya. Hahaha. Tahu nggak sih pembagian kekuasaan itu apa? Kalau menurut saya, pembagian kekuasaan itu merupakan kekuasaan yang dibagi-bagi. Nah, contohnya itu negara Indonesia ini. Negara Indonesia ini menganut pembagian kekuasaan. Nah, fungsi dari pembagian kekuasaan itu sendiri itu supaya kekuasaan satu dengan kekuasaan yang lainnya itu memiliki fungsi yang berbeda dan bisa saling bekerja sama. Dan juga supaya kekuasaan satu dan kekuasaan lainnya itu tidak memiliki kekuasaan yang merasa lebih tinggi atau mungkin lebih rendah. Jadi kayak gitu. Pak, tahu nggak pembagian kekuasaan itu apa? Menurut saya pembagian kekuasaan itu bermacam-macam. Ada yang presiden, ada yang BPK, ada yang legislatif, dan masih banyak yang lain. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Dadah. Tahu nggak sih pembagian kekuasaan itu apa? Menurut yang saya tahu ya Mbak, itu ada eksekutif, yudikatif, sama legislatif. Tahu nggak sih pembagian kekuasaan itu apa? Apa-apa kan tau nggak? Ada 3 itu kan. Yang pertama eksekutif, Legislatif, yudikatif. Pak, tahu nggak sih pembagian kekuasaan itu apa? Tahu. Apa, Pak? Jadi prinsipnya bahwa sebuah state atau negara itu dibedakan atas 3 hal ya. Jadi yang pertama kan bagaimana sebuah sistem itu bisa berjalan dengan baik, harus ada yang melakukan. Nah, yang melakukan yaitu kalau secara teori mungkin namanya eksekutif ya. Kemudian eksekutif melakukan apa? Melakukan apa yang sudah dilegislasi, di legislatif, yaitu di dewan. Jadi kayak di negara kita itu ada presiden sebagai to execute ya, to execute itu yang melaksanakan apa? Titah dari siapa? Dari rakyat. Karena tidak mungkin rakyat itu bisa melakukan semua, sehingga tidak mungkin kan kita nyuruh presiden seperti apa. Nah, rakyat diwakili oleh seorang, diwakili oleh namanya legislator. Nah, dan di dalam
ketatanegaraan kita dinamakan legislatif, yaitu anggota dewan. Di daerah ada legislator daerah, namanya DPR, kemudian ada provinsi, kemudian dari masing-masing di provinsi ada lagi yang di pusat. Legislatif tugasnya apa? Ya, mereka adalah mewakili rakyat. Nah, sekarang memastikan semua itu berjalan dengan baik. Misalnya itu bisa melakukan apa yang dititahkan dengan legislator. Itu belum cukup karena harus ada yang mengikat, namanya hukum, namanya itu yurisdiksi kalau nggak salah. Yurisdiksi kalau di negara kayak Mahkamah Agung, pengadilan itu namanya yudikatif. Nah, fungsinya dari ketiga ini adalah saling menopang satu sama lain dan mereka memiliki peranan masing-masing. Presiden tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada titah dari rakyat yang diwakili oleh anggota dewan. Anggota dewan tidak akan bisa melakukan apa tanpa rakyat, tanpa presiden. Tidak mungkin kan orang segitu banyak di dewan melakukan hal-hal yang dititahkan rakyat tanpa ada presiden. Tidak mungkin semua bertiga itu bisa berjalan tanpa ada proses hukum dan tata peradilan yang ada di Indonesia. Itu sih. Di situ ada nggak? Tahu nih, masih cari. Yan, ini ada di PKN. Lihat deh. Coba lihat yuk. Yuk. Wah, nggak ada nih. Kalian nyari apa sih? Ini loh, kita lagi bingung tentang pembagian kekuasaan. Kalian tahu nggak? Oh, pembagian kekuasaan. Menurut buku yang pernah aku baca, pembagian kekuasaan itu membagi suatu kekuasaan menjadi beberapa lembaga yang saling bekerja sama untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Nah, jadi selain ke pembagian kekuasaan tadi itu ada juga yang pemisahan kekuasaan. Loh, terus pembagiannya itu kayak gimana? Dan maksudnya pemisahan itu apa? Jadi kita tadi ditanya sama Ian sama Arifah, kan katanya mereka masih bingung tentang pembagian kekuasaan. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana pembagian kekuasaan itu. Jadi dari awal? Dari awal. Kekuasaan negara itu dibagi jadi dua, ada pembagian sama pemisahan. Nah, kalau pembagian itu kekuasaannya dibagi menjadi beberapa lembaga. Jadi mereka itu saling bekerja sama buat mencapai suatu negara yang makmur dan sejahtera. Kalau pemisahan gimana? Pemisahan sendiri itu kekuasaan negaranya emang dibagi-bagi, tapi dia terpisah. Jadi nggak ada kerjasama atau koordinasi antara lembaga satu dengan yang lainnya. Oh, jadi sendiri-sendiri gitu. Ya, pemisahan. Oke. Dan pembagian itu dibagi lagi, Rin. Jadi dua. Ada vertikal sama horizontal. Nah, pada pembagian kekuasaan horizontal, sistemnya mendatar. Jadi,
Kekuasaannya tidak ada bertingkat, semua sama. Nah, pada horizontal ini dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama adalah konstitutif, yaitu tugasnya untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. Lembaga yang berwenang adalah MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua adalah eksekutif, tugasnya untuk menjalankan undang-undang. Selain itu, untuk mengatur pada negara. Lembaga yang berwenang adalah presiden. Pada tahu nggak presiden sekarang siapa? Masih tahu semua kan? Nah, yang ketiga adalah legislatif. Tugasnya untuk membentuk undang-undang. Lembaga yang berkuasa adalah DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat adalah yudikatif. Tugasnya untuk menyelenggarakan peradilan dan kehakiman. Lembaga yang berwenang adalah MA. MA itu Mahkamah Agung dan MK Mahkamah Konstitusi. Yang kelima adalah eksaminatif. Nah, tugasnya bertanggung jawab mengatur keuangan di negara kita. Jadi, mengatur tentang semua keuangan di negara. Lembaga yang berwenang adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keenam dan yang terakhir adalah moneter. Moneter itu lembaga yang berwenang adalah Bank Sentral. Contoh dari Bank Sentral adalah Bank Indonesia. Salah satu tugasnya adalah untuk mengatur kelancaran sistem pembayaran dan mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Kalau pembagian secara vertikal itu maksudnya adalah pembagian kekuasaan menurut tingkatan pemerintahannya. Di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ya, jadi contohnya ada di kekuasaan eksekutif di mana presiden membawahi pemerintahan tingkat 1 di wilayah provinsi. Nah, di situ dikepalai oleh gubernur yang bertanggung jawab kepada presiden. Lalu ada pemerintahan tingkat 2 di wilayah kabupaten dan kota. Kalau di kabupaten itu dikepalai oleh bupati, kalau di kota dikepalai oleh wali kota. Nah, mereka itu mempertanggungjawabkannya kepada gubernur. Nah, jadi itu tadi penjelasan singkat jelas pada dari kita. Semoga kamu ngerti ya, Fah, Yan. Jadi, ya kayak gitu tadi. Oke, sebagai tambahan, dalam mengerjakan tugasnya, Presiden tidak bekerja sendiri, melainkan Presiden membentuk beberapa lembaga negara. Nah, kamu tahu nggak, Om, lembaga negara itu apa? Nah, lembaga negara itu adalah lembaga pemerintahan yang dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara. Tujuannya adalah untuk membangun negara itu sendiri. Oh, jadi seperti itu ya? Iyalah. Nah, lembaga pemerintahan di Indonesia itu ada 2 macam, yaitu kementerian dan non-kementerian. Kalau lembaga pemerintahan itu apa tuh? Nah, kalau kementerian itu lembaga pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Lembaga kementerian itu ada banyak dan diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan. Contohnya itu ada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Nah, kalau non-kementerian gimana, Bim? Ya, kalau non-kementerian itu lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu dari presiden. Dan lembaga ini langsung bertanggung jawab kepada presiden. Kalau contohnya lembaga non-kementerian itu ada BIN atau Badan Intelijen Negara, BNN, Badan Narkotika Nasional, dan BPN, Badan Pertahanan Nasional. Nah, jadi seperti itu penjelasan singkat dari kementerian dan non-kementerian. Semoga dapat membantu ya, Yan, Pak.